adik-adik, kita ketemu lagi di minggu ini. Adik-adik, kakak hari ini gak sendirian loh. Kakak ditemani sama Kak Aldo dan juga para dombe-dombe. Hai dombe-dombe, say hai. Ya adik-adik, kita mulai ibadah kita. Sebelumnya adik-adik di rumah bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, gak kerasa kita udah masukin minggu Advent ketiga. Ya sebentar lagi berarti kita udah mau menuju Natal nih adik-adik. Pasti selalu sukacita dong menyambut Natal. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, boleh bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, di minggu ini kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar kami bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik, masih semangat? Oke, kalau gitu kita nyanyi lagu berikutnya ya. Oke adik-adik, cukup pujiannya, boleh duduk. Sekarang kita mau masuk ke cerita. Langsung kita panggilin Kak Fitri dan Kak Evi. Gimana nih? Aduh, mamanya temen aku positif COVID. Aduh, gimana nih? Aku takut. Gimana ya kok misalnya opa, oma, mama, papa
memang benar. Kondisi ini mungkin banyak orang memang ketakutan seperti kamu. Tapi sebaiknya tidak boleh terlalu takut seperti itu. Tapi Oma dengerin cerita aku deh. Iya, kenapa? Namanya teman aku positif COVID. Gimana dong kalau bisa aku kena? Oma kena, aku kena. Oma. Lisa, kalau Lisa nanti nangis seperti itu, terlalu takut seperti itu, nanti imunitasnya bisa turun. Nanti kamu malah cepat terserang penyakit. Apa yang harus kita lakukan di saat seperti ini? Yang harus kita lakukan pertama, tetap kita harus rajin berdoa. Setelah itu, kita harus ikuti aturan atau protokol kesehatan. Kamu tahu nggak protokol kesehatan itu harus ngapain aja? Aku perlu ingat sih. Tadi kan pertama harus pakai masker ya. Iya, benar. Terus apalagi 3M. Kamu tahu nggak 3M? Yang kedua, menjaga jarak. Iya, kamu pintar. Satu lagi Lisa, apa satu lagi? Kayaknya ujian dong, Maaf. Mencuci tangan. Iya, betul, mencuci tangan. Mencuci tangannya pakai air aja atau pakai sabun? Pakai air aja ya, Oma. Kalau pakai air saja, nanti kuman atau virus-virus yang ada di tangan kamu tidak akan mati. Jadi cuci tangannya harus pakai sabun. Oh iya, pakai sabun ya, Oma. Tadi katanya aku harus rajin berdoa ya. Iya, karena Tuhan itu pasti memberikan kita perlindungan kalau kita mau berdoa. Tapi bukan cuma berdoa aja ya, kita juga harus berhati-hati, berjaga-jaga. Salah satunya seperti tadi, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, terus menjaga jarak. Kalau ketemu orang atau mau salaman sama orang, salamannya harus seperti apa? Boleh tidak bersentuhan? Iya, jangan bersentuhan. Iya, ada sekarang salamannya ada salam namaste. Pokoknya salamnya tidak boleh bersentuhan. Oh iya deh, Oma, aku jadi tenang. Aku udah gak terlalu khawatir. Iya. Jadi Tuhan itu sudah mengajarkan kita. Tuhan itu memberikan akal sama kita supaya kita bisa berpikir. Meskipun kondisi pandemi ini bukanlah kondisi yang baik, kondisi yang bisa membuat orang takut seperti kamu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya Tuhan melindungi, dan kita harus membuat semuanya bagaimana untuk menjadi tetap baik-baik saja. Yang tadi seperti Oma sudah bilang, kamu kalau udah tahu tentang cara-cara protokol kesehatan tadi, selain harus dilakukan, kamu juga harus mengingatkan teman-teman, mama papa, supaya di luaran mereka juga menjaga protokol kesehatan. Oh, berarti aku juga harus ingetin teman-teman. Berharap kepada Tuhan, rajin berdoa dan tetap sukacita. Iya, harus tetap sukacita karena hati yang gembira itu juga adalah obat. Makasih ya Oma, udah bikin aku jadi tenang. Oma, aku lapar. Oma tadi sudah belanja buat masak buat kamu, Lisa. Udah jadi belum makanannya? Aku lapar, Oma. Sebentar lagi ya, yaudah Oma coba Oma cek dulu ya. Aku bantuin Oma ya. Yuk. Tuhan Yesus, mama temanku sedang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan agar menjadi sehat lagi, temanku jadi tidak sedih lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, setelah menonton drama tadi, sekarang kita mau buka bacaan kita dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Nah, Kak Levi dan Kak Fitri akan membacanya secara bergantian. Namun sebelum kita baca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar kembali cerita tentang firman Tuhan. Tolong berkati kami, berkati kakak pelayan, agar firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita baca judulnya bersama-sama ya Kak Fitri. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kesang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah adik-adik dan juga Kak Fitri, kalau misalnya kita lihat bacaan kita tadi itu menceritakan tentang dua hal. Hal yang pertama itu adalah kesedihan yang kemudian berubah menjadi hal yang kedua, yaitu kebahagiaan. Kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Iya, jadi Tuhan menyatakan janjinya yaitu tentang keselamatan melalui Yesaya. Oh, jadi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyatakan janji Tuhan yang berupa keselamatan. Betul. Jadi tidak ada lagi ketakutan, kesedihan, tidak ada lagi suasana yang menakutkan ya Kak. Betul Fitri. Kak, ngomong-ngomong tentang menakutkan, saat ini di bangsa Indonesia, di negara Indonesia masih terjadi pandemi COVID-19. Banyak loh Kak orang-orang yang ketakutan, takut banget, takut kena virus COVID-19 itu. Kita bisa nggak Kak dipakai Tuhan supaya orang-orang tidak terlalu takut? Bisa dong Kak Fitri. Hal yang pertama, kita itu harus selalu berdoa, minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Karena asal kesehatan kita itu asalnya dari Tuhan. Ada lagi Kak Fitri? Apa tuh Kak? Hal yang kedua, 3M. Oh iya 3M, pasti adik-adik udah tahu nih Kak. Tapi perlu diingetin lagi, 3M. Pertama, memakai masker. Memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Iya bener, 3M harus tetap dilakukan. Tapi Kak, untuk pakai masker yang benar itu kayak gimana sih Kak? Kayak gini nih Kak Fitri. Nih cara yang benar. Pakai masker yang benar.
seperti ini. Oh, jadi hidung, mulut tertutup semua ya Kak? Iya, sampai dagu. Sampai dagu. Tapi aku sering lihat tuh Kak, yang pakai maskernya di bawah mulut nih, di dagu sini. Itu Boleh nggak? gak boleh. Pakai masker itu harus menutupi hidung sampai dagu kalau lagi berpergian keluar. Oh, oke. Nah, adik-adik jangan lupa ya, pakai masker yang benar itu seperti Kak Levi nih. Jangan hidungnya kelihatan. Lubang hidungnya jangan kelihatan, jadi ditutupin juga supaya aman. Tadi setelah pakai masker yang kedua, mencuci tangan. Aku suka lihat Kak, mencuci tangannya ada yang pakai air aja, ada yang pakai sabun, ada yang cuma sebentar lalu sabunnya dibilas. Yang benar bagaimana Kak Levi? Yang benar itu harus pakai air, pakai sabun selama kurang lebih minimal tuh 20 detik. Jadi yang dicuci tangan itu telapak tangannya, punggung tangannya, sela-sela jari, kuku, semuanya harus kena air dan kena sabun. Oh, jadi minimal 20 detik ya Kak ya, supaya kumannya hilang ya Kak, baru disiram dengan air bersih atau air mengalir. Betul. Yang ketiga, menjaga jarak. Kayak aku sama Kak Fitri sekarang ini. Jarak yang baik itu berapa sih Kak? jarak yang baik itu minimal 1,5 meter. Adik-adik jadi tidak boleh terlalu dekat. Kalau sama, apalagi sama orang lain yang tidak serumah, selain menjaga jarak harus pakai masker seperti tadi Kak Levi sudah bilang. Betul. Terus, Apalagi salamannya harus kayak gimana Kak? salamannya udah nggak boleh lagi nih tos begini, tapi bisa kayak begini Atau begini. iya, jadi tidak bersentuhan ya Kak? Betul. Nah itu kedua hal tadi harus selalu diingat ya adik-adik, apalagi meskipun nanti udah bertemu atau bertatap muka sekolahnya, tetap harus diingat rajin berdoa dan menjaga 3M tadi. Ya betul, jadi meskipun dalam kondisi pandemi ini, adik-adik jangan terlalu takut. Seperti tadi Kak, yang ceritanya Lisa kan takut banget karena ada mama dari temennya yang ternyata positif COVID-19. Jadi dia nangis-nangis, takut, bingung harus ngapain. Tapi kata omanya Lisa, kita nggak boleh terlalu takut. Kita kan dijaga sama Tuhan. Dan selain berdoa minta Tuhan menjaga, kita juga diberi akal loh sama Tuhan supaya bisa menjalani protokol kesehatan atau 3M tadi. Jadi meskipun pandemi COVID-19 ini mengancam banyak orang, tapi kita bisa membuat semuanya tetap baik-baik saja, asal tadi berdoa dan 3M. Nah, Kak Fitri sama Kak Levi punya lagu nih supaya adik-adik tetap ingat 3M tadi. iya, lagu ini supaya adik-adik tuh inget terus 3M. Lagunya kayak gimana Kak? Kak Fitri kita peragain. Satu-satu selalu pakai masker. Dua-dua rajin cuci tangan. Tiga-tiga selalu jaga jarak. 1, 2, 3 jaga kesehatan. Kak Fitri, hari ini kita mau ke rumah Lisa loh. Oh iya, kita belum ke rumah Lisa ya Kak? Iya, hari ini tuh terakhir kita kunjungan. Yuk kita ke rumah Lisa yuk. Oke Kak. Shalom, Lisa. 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 Wah, ada yang panggil aku. Ada tamu nih. Aku pakai masker duluan. Sudah, aku udah pakai masker. Saatnya buka pintu. Wah, ada Kak Fitri, ada Lisa. Apa kabar, Lisa? Wah, seperti ketemu artis YouTube deh. Aku sering lihat Kak Fitri, Kak Ida
pas ibadah online. Lisa, gimana kabarnya? Baik Kak Ida, mau Kak Ida? Baik juga dong. Kan kita baik-baik ya. Iya, kakak ngapain sih kesini kunjungin aku? Kangen loh kayak kita sama Lisa. Iya, pengen ketemu kamu deh. Kita kan udah lama berbulan-bulan nggak ketemu. Iya, aku jadi nggak bisa sekolah minggu langsung, impal langsung ketemu kakak. Iya, nggak apa-apa ya. Kita kan masih bisa ibadah dengan tayangan yang Lisa tonton. Tapi Lisa setiap minggunya selalu ikut ibadah nggak? Rajin dong kak, baik di YouTube, Zoom, aku selalu ikutin setiap minggunya. Wah, kamu anak yang taat, rajin, bagus. Iya dong, Terus aktivitasnya bisa kerjain nggak? kerjain, warnai, terus ada ngerjain soal, aku kerjain semua loh. Wah, pasti dibantu sama mama papa ya? Iya sih dikit-dikit. Yang penting dikerjain. Iya. Emang tapi aku suka lihat sih Kak Ida, kalau tugas-tugasnya itu ada nama Lisa. Lisa Wah. selalu ngerjain. Selalu kabarin ke kakak klien ya? Iya. Kalau udah ngerjain. Betul. Lisa, selama pandemi COVID-19 ini, kamu gimana? Suka merasa takut nggak? Iya kak, awalnya aku takut. Aku lihat berita serem-serem banget. Terus mamanya teman aku ada yang positif COVID kak. Oh, ya ampun, kasihan. Sakit COVID, kena COVID-19. Iya, tapi karena aku selalu ikut ibadah online di YouTube dan Zoom, kakak-kakak selalu mengajarkan untuk selalu mendoakan teman, untuk selalu jaga kesehatan, berpikir positif. Betul Lisa, meskipun pandemi COVID-19 ini banyak memunculkan penyakit ke orang-orang, tapi kita nggak boleh yang terlalu takut berlebihan. Kita tetap berdoa sama Tuhan, minta perlindungan. Terus kita juga apa nih yang bisa kita lakukan supaya bisa menenangkan orang-orang yang takut, bisa mengingatkan orang-orang supaya melakukan 3M. Kamu ingat nggak minggu lalu diajarin 3M itu apa aja? Oh, ini kakak yang ngajar ya? Iya. Apa aja 3M? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pintar, itu harus dilakukan. Jadi jangan terlalu ketakutan. Aturannya jalankan dan tetap rajin berdoa minta perlindungan Tuhan. Iya, aku selalu berdoa kak untuk mama, papa, opa, oma, untuk selalu diberi kesehatan. Bener. Terus temennya Lisa saat ini gimana? Ketakutan gak dia mamanya lagi sakit? Iya, dia minta tolong aku doakan. Akhirnya aku mendoakan, lalu dia jadi senang. Aku juga senang deh doain teman aku. Iya, pinter banget kamu. Nah, adik-adik, seperti Lisa yang dipakai Tuhan untuk menenangkan temannya, untuk mendoakan orang lain, adik-adik juga dipakai Tuhan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, adik-adik harus di rumah, tidak boleh banyak keluar, kita bisa menjadi berkat loh bagi orang lain. Caranya bagaimana? Dengan rajin berdoa. Mendoakan apa aja, Kak Ida? Mendoakan bangsa dan negara kita yang utama loh adik-adik. Untuk apa? Supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, kita semua bisa beraktivitas dengan normal, nggak ada lagi yang namanya social distancing. Kita bisa pokoknya ngelakuin keseharian kita seperti biasa. Iya, jadi kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang itu bukan cuma dengan uang, tapi bisa dengan doa, dengan dukungan, supaya semua orang bisa merasa tenang dan merasakan perlindungan Tuhan. Ya, berarti bisa jadi berkat ya kakak. Iya, dan adik-adik percaya bahwa Tuhan sudah mengatur waktunya. Nanti kita akan merasakan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Jadi adik-adik tidak boleh takut ya. Terus yakin, terus berdoa, baca Alkitab, dan menjadi berkat bagi sesama. Asik. Iya, Kak Ida tadi pegang apa tuh? Ada apa nih Lisa? Tahu nggak ya ini untuk siapa? Buat aku
kita foto, kenalin Oma, Papa. Kakak-kakak ini yang suka ngajarin aku ibadah infak. Halo kakak-kakak semua. Halo, Opa Lisa. Ayo kita foto yuk. Yuk. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan di sini Tuhan, untuk berdoa syafaat Tuhan, walau dari rumah kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Tuhan kiranya selalu menyertai bangsa dan negara kami Tuhan, supaya wabah yang sedang melanda bangsa dan negara kami Tuhan dapat segera berakhir Tuhan, dan bangsa dan negara kami Tuhan dapat kembali pulih seperti semula Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati juga Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan, supaya dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di negeri kami Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, terutama gereja kami, GPIB Eklesia Tuhan, supaya selalu dapat bertumbuh dan melayani sesama Tuhan, agar nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, majelis jemaat, dan kakak pelayan Tuhan, agar selalu semangat dalam melayani Engkau, walau secara daring Tuhan, atau secara jarak jauh Tuhan, kiranya Engkau dapat membuat mereka semangat Tuhan dalam melayani diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam kesehatan, berkati mereka kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami, berkati mereka dalam pekerjaan dan sertai mereka di manapun mereka berada. Jauh juga untuk teman-teman kami, berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari virus Tuhan yang sedang mewabah, supaya kami dapat bertemu dan berkumpul bersekutu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong dengarkan doa kami dan jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan tolong sempurnakanlah doa kami sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau berikan persembahan. Persembahannya masih sama ya adik-adik, dimasukkan ke celengan lalu dikumpulkan nanti untuk teman-teman kita di panti asuhan. Ya, kita nyanyi ya adik-adik.
berapa ini, tapi kami yakin Tuhan persembahan ini Tuhan pakai untuk mulai anak-anakmu. Tuhan berkati mama papa yang mencari berkat, supaya berikan mereka kesehatan, berikan mereka kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Aku cuma mau ingetin kalau di situasi pandemi seperti sekarang, adik-adik tetap harus menjadi lebih baik dalam setiap kondisi apapun, supaya kondisinya tetap baik-baik saja. Dan ingat, tetap lakukan 3M. Oke Dombe? Oke, kita nyanyi lagu ya. Sukacita sekali nih hari ini karena ditemenin dombe-dombe. Adik-adik, kita mau selesai ibadah. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat bisa benar-benar kami contoh, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan selalu kesehatan untuk adik-adik di rumah, untuk kakak pelayan, untuk semua keluarga kami, supaya kami bisa selalu beribadah dan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.